punya perasaan pasti akan prihatin. Ya, orang yang punya perasaan pasti akan prihatin bahwa keinginan seorang ayah untuk bersama dengan anaknya di hari jadinya pun itu tidak terrealisasi karena ada hal-hal yang tidak seharusnya diberlakukan tapi diberlakukan, ya, sehingga akhirnya tetap Ruben menghadirkan anaknya dalam bentuk ayah prihatin. Orang yang punya hati pasti prihatin. Tapi kalau misalnya orang yang melihatnya dari kacamata yang lain, menurut dia, oh ya norak lah, inilah berlebihan. Tapi memang itu sesuatu yang kita yang punya perasaan harus prihatin. Makanya saya katakan bahwa apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dari kemerdekaan ini, kan gitu artinya. Termasuk merdeka dari rasa rindu. Ya. Berat gak sih Bang? Kenapa? Sedih gitu dengan tidak bisa bertemu, apalagi ada syarat harus dipenuhi. Ruben itu bukan orang yang suka membagi-bagi isi hatinya itu ke banyak orang gitu. Ya, dia bukan orang yang curhat sana ngomong sini untuk cari dukungan, enggak. Gitu. Dia cuma bilang saja gitu loh. Menurut Abang seperti apa? Bahwa saya sudah minta anak-anak untuk hadir di hari perayaan hari jadi saya. Oke, tapi ada syarat. Ya berarti kan gak oke kalau ada syarat. Karena syarat itu kan sesuatu yang tidak diatur di dalam perjanjian pokoknya gitu. Di angka 39 itu. Yang saya tahu seperti itu rule of law-nya, ya. Mungkin nanti ya orang lain akan berpendapat bla 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 bla, silakan. Tapi yang pasti secara normatif bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau ingin ada perubahan, kemudian ingin ada revisi, maka itu harus disepakati juga oleh para pihak dan dituangkan dalam adendum. Jadi ini pengacaranya Ruben Onsu yang kemarin viral ya, bilang bahwa harus ketemu kedua anaknya aja pakai syarat tambahan. Nih Sarwendah makin keterlaluan sih ya, mempertahankan anak tapi demi mendapatkan uang 200 juta yang sebelumnya itu ya, keputusan dari pihak pengacara harusnya diaudit, harusnya uang nafkah anak itu ya sesuai dengan pengadilan aja, nggak lebih dari 200 juta, malah di bawah 100 juta deh. Tapi Sarwendah kan minta lebih dan lebih. Jadi ini kemarin ulang tahun Ruben Onsu pastinya terlihat sedih ya, dimana kedua putrinya nggak bisa hadir. Ya karena ada di tangan ibunya yang mempersulit keadaan pakai syarat tambahan segala. Itu yang makin Ruben Onsu tuh ingin mengambil hak asuh kedua putrinya. Ini bener-bener kan permasalahannya nggak sampai di hak asuh anak. Dan Sarwendah juga kan bahaslah aib dari sisi Ruben Onsu. Sebelumnya ada pinjol, ada penagihan. Dari pihak pengacara Sarwendah, nama Ruben tak terdaftar di pinjol. Kuasa hukum Sarwendah mungkin sudah dibayar, jadi nggak ada. Iya, pasti ada riwayatnya Pak pengacara Sarwendah. Kita dengar langsung dulu ya. Di sini juga netizen geram dong dengan penjelasan dari pengacara Sarwendah ini, bilang dia yang ngomong tapi dia juga yang suruh lupakan saja. Tapi dia juga yang buka aib pinjol, kan maksudnya apa gitu kan ya. Dan kalau sudah dibayar buktinya itu tetap ada walaupun sudah dibayar. Kita dengar langsung dari pengacaranya Sarwendah juga kayaknya ke bawah ini deh, keblinger apa ya sama Sarwendah ya. Ini dari kolektor apa? Pinjol. Ini ada buktinya nih. Kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada, ya, apalagi kalau udah dibayar. Jadi kalau orang bilang gimana dicek nggak ada, ya kalau dibayar mungkin gitu kan. Tapi ya udahlah, itu sudah, menurut saya sudah masa lalu lah ya. Ada-ada aja deh ini sama pengacaranya Sarwendah yang bilang pinjol. Tapi kan sama Ruben Onsu minjem ke Igun Gunawan juga bisa. Beberapa hari bisa langsung dibayar, bermiliar-miliar lagi. Dan pinjaman pinjol ini kan nggak seberapa dibanding Ruben Onsu bisa pinjam ke Igun yang bermiliar-miliar ya. Dan ada lagi ini berita rekaman viral lainnya yang dimana CCTV rumah Ruben Onsu 11 tahun yang lalu tersebar. S dan Jo diduga berselingkuh membuat Gio murka dan memilih mundur. Ya kan dari sisi adiknya Ruben Onsu juga lebih dekat sama Sarwendah. Apa nggak nambah curiga? Kita dengar langsung di sini ya bukti rekaman CCTV sama penjelasannya Gio yang sekarang agak jaga jarak kan sama Sarwendah nih, nggak deket-deket, nggak mesra-mesraan lagi. Selalu. Jadi aku cuma selalu mau spend my time. Rekaman CCTV Sarwendah dan Jordi 11 tahun lalu terbongkar.
Giorgio Anthony pilih mundur dari Sarwenda? Dunia hiburan tanah air kembali diguncang kabar yang sangat mengejutkan. Itu kan makanya balik lagi ke diri mereka sendiri. Dia nggak bisa salahin. Netizen percaya nggak kalau Sarwenda itu mungkin punya hubungan sekarang, sebelumnya tuh sama Gio kan. Gio juga sekarang terkenal berkat Sarwenda. Tapi lucunya ya, Jordi itu kan memang lebih memihak ke mantan istri ya, yang malah memusuhi Ruben Onsu. Ini juga kayak di mana logikanya ini, perasaan kasus ini aneh, tapi sudahlah gitu. Lanjut lagi di sini kan kemarin Ruben Onsu kan merayakan ulang tahunnya itu nggak bisa menghadirkan kedua putrinya ya. Dan akhirnya Ruben Onsu itu mengadakanlah undangan anak yatim yang mungkin selamatan berdoa bersama di rumahnya Ruben Onsu. Dan kita lihat di sini ya, dari sisi rumahnya yang ini tuh cantik loh, nggak lebay. Kalau rumahnya yang diambil sama Sarwenda tuh terlalu berlebihan. Mungkin tujuannya ingin mewah, tapi mewahnya tuh agak-agak too much gitu. Yang ada juga kayak norak nggak sih? Dan sayangnya kedua putrinya Ruben Onsu itu nggak dateng, nggak ngucapin. Ini pasti sedih ya. Kita lihat di sini videonya. Di sini lingkungan rumahnya Ruben Onsu, ya itu sholat bersama. Jadi rumahnya jadi adem gitu, ibadah bersama, lalu ngadain doa bersama. Dan di sini juga Ruben Onsu terlihat lebih adem ya. Ada yang komentar netizen kayak gini, memelihara anak yatim gak sampai 200 juta per bulan, tapi amalnya jalan terus meskipun sudah tidak ada. Ya semoga kita berdoa kedua anak putrinya datang, dan mungkin nanti bisa kembali bareng sama Ruben Onsu. Ya lebih deket lah, dari sisi Sarwenda jangan mempersulit lah, itu bapaknya gitu kan. Apalagi bapaknya itu biasanya lebih harusnya lebih ada peran untuk kedua putrinya. Apalagi ini anak Ruben perempuan semua gitu. Penting banget sosok ayah untuk kedua putrinya sebenarnya ya. Dan Sarwenda juga lama-lama belum tentu mampu untuk ngebiayain kedua putrinya kalau tanpa dibantu Ruben. Oh, percaya deh ya. Perkaranya Ruben Onsu, coba di komen di sini ya, seperti apa ke depannya. Apakah Ruben Onsu akan menang meskipun katanya tipis banget untuk mendapatkan hak asuh kedua putrinya tinggal bersama Ruben Onsu. Makasih yang sudah nonton di channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa komen. Bye.